Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibul jamal. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah yang maha indah dan sangat mencintai keindahan. Hadirin yang berbahagia, malam ini malam minggu. Biasa kita ada kajian budaya, kembali lagi kepada pewayangan. Aki tidak akan menyampaikan tokoh wayang pada saat ini, tapi ada satu cerita. Cerita ini yang mengandung pesan moral. Pesan moralnya adalah anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh, yang menyembah, mendoakan orang tua, itu bisa meringankan, bahkan membebaskan hukuman orang tua. Itu kan sejajar juga dengan pelajaran di agama kita ya. Karena wayang teh ngandung perlambang manusa nu kumelendang. Jadi wayang itu kan asal katanya dari bayang, bayangan ya begitu, atau kalangkang lah begitu. Jadi nguninga wayang saungi nusai awon kasaksi. Gitu. Jadi wayang teh ngandung perlambang manusa nu kumelendang. Jadi kehidupan itu ada bayangan, ada beberapa pakem yang kita jadikan contoh dari cerita-cerita pewayangan. Dongengnya begini. Pandu Dewanata, yaitu ayahnya dari Pandawa, sedang dihukum di Suralaya, di sana di Kahyangan, yaitu dimasukkan ke kawah Candradimuka, digodong gitu. Kenapa? Karena Pandu Dewanata telah membunuh Resi Kumindana dengan istrinya yang sedang bersenang-senang di hutan. Tapi dia berupa menjangan, berupa mencek begitu ya. Jadi tidak berupa manusia. Jadi kan tidak tahu. Orang berburu namanya juga. Tapi tetap dewa itu menghukum kepada Pandu Dewanata. Oleh karena itu maka di Marcapada, di Pandawa mereka berembug. Di antaranya Pandawa Lelima, tentu saja bersama sang ibu Dewi Kunti Nalibrata, juga Batara Kresna sebagai pengatur laku, dan juga masyarakat, tokoh masyarakat yang sangat dihormati, yaitu Lurah Semar Badranaya, membicarakan bagaimana kita pergi ke surga Maniloka, ke Kahyangan untuk menghadap Batara Guru. Dengan catatan kita minta pengampunan tentang dosa-dosanya Pandu Dewanata. Karena alasannya ya Pandu Dewanata tidak tahu, bukan membunuh Resi Kumindana, tapi dia adalah membunuh mencak. Kijang atau menjangan begitu ya. Itu yang ditukar. Nah akhirnya semua pergi ke sana, ke Suralaya menghadap Batara Guru. Batara Guru takut sama Semar. Siapa sih? Ya, Semar itu kan kakaknya sendiri. Ya, tidak cerita dulu itu kita. Akhirnya Batara Guru dan Batara Narada itu mengabulkan permohonan dari Pandawa. Silakan saja. Ya, dihidupkan kembali. Ya, nyuruhnya ke Semar. Tidak dihidupkan sendiri oleh Batara Guru. Dan kemudian ada permintaan supaya kalau sudah jadi kembali lagi pulih, maka Pandu Dewanata harus tetap di Kahyangan, harus tetap di Suralaya. Ya begitu ceritanya. Akhirnya Semarlah yang terjun ke kawah Candradimuka. Wow, luar biasa. Gak ada yang berani masuk ke kawah Candradimuka, kok panasnya luar biasa. Tapi Semar masuk ke kawah Candradimuka, dan kemudian Semar mencari tulang belulang dari Pandu Dewanata. Dikumpul satu persatu.
dan hafal Semar itu ya, luar biasa. Namanya juga Semar sempengangken mardat nyemaraken. Begitu, itu dicerita lain. Setelah berkumpul si tulang belulang itu, maka dikumpulkan di satu tempat, kemudian disembah, kemudian disungkem oleh Pandawa Lilima dan oleh Kresna, termasuk Semar di situ. Begitu disungkem, maka kembalilah wujud Pandu Dewanata menjadi manusia seperti Pandu Dewanata sebelumnya. Begitu. Namun demikian, setelah dia itu menjadi wujud Pandu Dewanata, tidak bisa bicara. Jadi pige ya, tego gitu ya. Jadi tidak bisa bicara, hanya wujudnya saja yang hidup di situ. Nah, Kresna ini sebagai moderator, sebagai arsitek kehidupan, sebagai dewa kemanusan. Manusia titising dewa, bukan dewa kemanusan. Kalau dewa kemanusan itu Semar ya. Itu tahu bahwa ada satu orang yang tidak menyembah kepada orang tuanya, yaitu Bima. Kenapa Bima tidak menyembah? Bukan tidak menyembah, hatinya itu luluh sama. Cuman karena Bima itu tidak tahu tata krama, tidak tahu toto kromo ya, tidak tahu azab, tidak tahu anggah ungguh begitu. Jadi dia mah biasa-biasa aja, lempeng. Tapi tetap bahwa Pandu Dewanata belum bisa berbicara. Oleh karena itu, maka si Kresna ini berbisik-bisik ke Nakula. Bilang, Nakula bilang sama Bima bahwa kuku Pancanaka Bima itu adalah panjang sebelah. Jadi tidak seimbang gitu. Itu akal-akalan aja. Panjang sebelah. Kemudian si Nakula ini juga berbisik lagi kepada Bima bahwa Kakanda, kuku sampean ya itu panjang sebelah. Kaget tuh si Bima, masa iya ya kuku saya panjang sebelah. Kemudian dia diukurkan. Kalau diukurkan kan jadi begini untuk mengukur kuku itu. Yang seperti kayak yang mau nyembah atau salaman begitu. Barang begitu diukurkan, digitu-gitu, dia itu sudah tahu oleh Pandu Dewanata bahwa Bima telah menyembah kepada dia. Akhirnya setelah itu Pandu Dewanata bisa berbicara kembali dan pulih seperti sedia kala. Jadi disitulah ya, kalau misalnya anak yang soleh itu kemudian menyembah, ikhlas, berdoa, bisa meringankan ya hukuman-hukuman orang tua. Tapi sekarang terbalik masanya, malah orang tua dijebloskan ke penjara oleh anaknya sendiri, kemudian ditarik ke pengadilan, tidak seberapa gara-gara dengan ibu yang sudah renta itu mengambil sesuatu yang punya anaknya ya. Apalagi kalau anaknya yang bernafsu, dia itu ingin warisan, maka dia memperkarakan dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kelompok kita. Salah satu tujuan daripada NKKBS, salah satu tujuan dari program KB adalah bagaimana harmonisasi, bagaimana kerukunan, bagaimana kebahagiaan, bagaimana kesejahteraan di dalam satu keluarga. Ya, itulah dongeng Aki pada malam ini yang berkaitan dengan budaya. Mohon maaf kalau tidak ada yang sapa godos, karena namanya juga budaya, bisa berbeda satu dengan yang lain. Tapi ini jalur Aki. Karena ininya juga dongeng Aki. Itu saja dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.